Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang tentunya bakal menarik banget. So, simak videonya sampai habis. Di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah keluarga Pak Darto. Meski sederhana, hidup mereka penuh kebahagiaan. Pak Darto adalah seorang petani yang rajin. Lahan sawahnya tidak terlalu luas, tapi dari hasil panennya, ia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Penduduk desa sering memuji Pak Darto karena keuletannya. Pak Darto memang petani yang gigih. Begitu kata orang-orang saat melihat sawahnya yang subur. Istrinya, yaitu Bu Siti, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Setiap hari ia memastikan rumah selalu bersih, dan anak-anaknya Rina dan Andi tumbuh dengan baik. Rina anak sulung mereka, cerdas, dan suka membantu ibunya di rumah. Sementara Andi anak bungsu yang ceria, selalu bermain riang di halaman depan rumah. Kehangatan dan kasih sayang begitu terasa di keluarga mereka. Setiap pagi Bu Siti bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Harum nasi goreng dan teh manis selalu menemani pagi keluarga ini. Sambil sarapan, Pak Darto sering bercanda dengan anak-anaknya. "Andi, nanti bantu bapak di sawah ya," ucap Pak Darto sambil mengusap kepala Andi. "Aku kan masih kecil, Pak," jawab Andi sambil cengengesan. Bu Siti hanya tertawa kecil. "Sudahlah Pak, nanti kalau sudah besar, Andi pasti bantu." Di balik kehangatan itu ada tetangga mereka yang sering memperhatikan keluarga Pak Darto dari kejauhan. Dia adalah orang yang pandai berbicara manis, tapi di hatinya ada rasa iri yang perlahan-lahan tumbuh. Sulaiman namanya. Ia melihat bagaimana keluarga Pak Darto hidup dengan damai dan bagaimana sawah Pak Darto selalu menghasilkan panen yang lebih baik. Sementara itu, sawah Sulaiman tidak pernah sebaik punya Pak Darto, meski usahanya sama kerasnya. "Kenapa sih Pak Darto selalu lebih sukses dari aku?" gumam orang itu pelan suatu hari saat melihat sawah Pak Darto dari jendela rumahnya. Meskipun mereka hanya tetangga, hatinya mulai dipenuhi kebencian. Rasa iri itu makin lama makin besar, apalagi saat Pak Darto dipuji-puji oleh penduduk desa. "Pak Darto kok panennya bagus terus ya? Ajari saya dong," ujar tetangga yang lain yang bernama Bu Lastri. Pak Darto selalu menanggapi dengan ramah. "Ah, Bu Lastri, rezeki kan udah diatur sama yang di atas, kita hanya berusaha," jawab Pak Darto merendah. Dari kejauhan ada api kecil yang terus membara di hati tetangga satu itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Pak Darto, yang menurutnya tidak lebih pintar dari dirinya, bisa hidup lebih baik. Dan dari sinilah benih kebencian itu mulai tumbuh, tanpa disadari oleh keluarga Pak Darto yang terus hidup damai. Namun Sulaiman tidak bisa berbuat apapun, selain berusaha lebih keras lagi. Beberapa minggu setelah itu, Rina mulai sering mengeluh sakit kepala. Awalnya Pak Darto dan Bu Siti mengira itu hanya sakit biasa. "Mungkin kecapean ya, Bu," kata Pak Darto sambil mengelus kepala Rina yang duduk lesu di ruang tamu. "Ya mungkin Pak, makin lama makin parah ya," jawab Bu Siti dengan wajah cemas. Rina yang biasanya ceria dan aktif membantu ibunya, kini lebih sering berbaring di kamar. Wajahnya pucat dan nafsu makannya hilang. Sudah beberapa kali dibawa ke puskesmas, tapi dokter hanya bilang, "Tidak ada yang salah secara fisik, Bu. Mungkin ini hanya stres." Bu Siti mulai bingung. "Stres gimana, Dok? Anak saya sehat-sehat aja kok sebelumnya." Tapi setiap kali diperiksa hasilnya selalu sama. Tidak ada yang salah. Namun kondisi Rina semakin memburuk. Sakit kepalanya makin sering datang, bahkan kadang disertai muntah-muntah. Pak Darto dan Bu Siti semakin khawatir. Suatu malam Rina mengeluh sakit lagi. "Bu, kepala Rina sakit banget, Bu. Sampai gak tahan," katanya dengan suara lemah sambil memegangi kepalanya.
Bu Siti langsung memanggil Pak Darto. "Pak, kita harus bawa Rina ke dokter lagi. Ini gak bisa dibiarkan." Pak Darto mengangguk. "Iya Bu, besok pagi kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar. Mungkin kalau di rumah sakit besar akan dicek lebih lanjut lagi." Namun malam itu terasa panjang. Rina terus mengeluh kesakitan. Dan tiba-tiba suara keras terdengar dari kamar Andi. "Kamu jangan dekat-dekat," teriak Andi dengan suara yang berbeda, kasar dan serak. Bu Siti dan Pak Darto terkejut. Mereka langsung berlari ke kamar Andi. Andi, yang biasanya manis dan ceria, tampak duduk di sudut kamar dengan mata melotot. Tubuhnya gemetar, dan suaranya aneh. Bukan suara anak kecil lagi. "Andi, kenapa kamu?" Pak Darto mencoba mendekati Andi, tapi Andi malah menatapnya dengan tatapan penuh amarah. "Jangan ganggu aku," teriak Andi. Suaranya terdengar seperti orang dewasa. Bu Siti memeluk Pak Darto ketakutan. "Pak, Andi kenapa Pak? Ini bukan Andi." Pak Darto bingung dan panik. "Andi, kamu kenapa nak?" Tanyanya pelan, tapi Andi tidak merespon, hanya menatap tajam dengan senyum yang menyeramkan. Setelah beberapa menit Andi tiba-tiba ambruk. "Aduh Pak, kenapa aku di sini?" Katanya dengan suaranya sendiri, kebingungan. Seolah-olah dia tidak sadar apa yang baru saja terjadi. Bu Siti menangis sambil memeluk Andi. "Ya Allah Andi, kamu gak apa-apa kan?" Andi hanya mengangguk, tapi wajahnya tetap pucat. Malam itu Pak Darto dan Bu Siti tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang tamu mencoba mencari jawaban atas apa yang terjadi pada anak-anak mereka. "Pak, ini pasti bukan sakit biasa. Rina sakit gak sembuh-sembuh. Sekarang Andi malah kerasukan gitu. Apa mungkin ada yang gak beres?" Tanya Bu Siti dengan nada gemetar. Pak Darto terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Bapak juga gak ngerti Bu. Tapi ini udah gak masuk akal. Apa kita perlu panggil orang pintar Bu?" Bu Siti mengangguk lemah. "Iya Pak, Ibu juga kepikiran gitu. Kita coba aja kali ya Pak." Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah. Dan Bu Siti tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai keluarganya. Hari-hari berlalu, tapi kondisi Rina bukannya membaik, malah semakin parah. Ia sekarang bukan cuma sering sakit kepala, tapi tubuhnya juga terasa lemas setiap saat. Bahkan ia sering terbangun tengah malam sambil menangis kesakitan. "Bu, Rina gak tahan lagi Bu." Suara Rina terdengar lirih suatu malam. Bu Siti yang setia duduk di samping tempat tidur Rina hanya bisa memeluk anaknya sambil menahan air mata. "Sabar ya nak, sabar. Besok kita coba bawa kamu ke orang pintar. Mungkin ini bukan sakit biasa." Di sisi lain, Andi yang biasanya ceria dan suka bercanda berubah drastis. Ia mulai sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Sekali waktu Bu Siti memanggilnya untuk makan malam, tapi Andi malah melempar piring ke lantai dengan kasar. "Aku gak lapar, jangan ganggu aku," teriaknya dengan mata melotot tajam. Bu Siti terkejut. "Andi, kamu kenapa nak? Kenapa kamu jadi begini?" Andi hanya berdiam diri, memandang ibunya dengan tatapan dingin, seolah dia bukan anak kecil yang sama lagi. Setelah beberapa detik, Andi tiba-tiba tertawa keras, tawa yang sangat aneh dan mengerikan, bukan seorang anak kecil. Pak Darto yang baru masuk dari pintu belakang langsung mendekat. "Andi, kamu kenapa lagi?" Tapi sebelum sempat didekati, Andi jatuh tersungkur ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat, lalu suara serak yang bukan miliknya terdengar keluar dari mulutnya. "Kalian semua akan hancur satu persatu." Seketika suasana rumah berubah mencekam. Pak Darto dan Bu Siti hanya bisa terpaku, bingung dan ketakutan. Andi kemudian terdiam, tubuhnya lemas tak bergerak. "Andi, Andi!" teriak Bu Siti sambil mengguncang tubuh anaknya. Tidak lama kemudian Andi akhirnya terbangun, tapi kali ini dengan tatapan kosong. "Bu, kenapa aku di sini?" katanya dengan suara lemah, seolah tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Pak Darto menunduk.
Wajahnya kusut penuh kekhawatiran. Ini bukan hal biasa, Bu. Kita harus segera cari pertolongan. Aku rasa ini ada hubungannya sama hal-hal yang goib. Malam itu juga Pak Darto segera memanggil orang pintar yang tinggal di desa sebelah. Namanya Mbak Abdur. Namun dia bukan seorang dukun, karena Pak Darto tidak mau jika berhubungan dengan dukun. Tidak lama Pak Darto pulang menaiki motor bersama dengan Mbak Abdur. Dengan langkah cepat, keduanya masuk ke rumah dan langsung mendekati Rina dan Andi satu persatu. Ada yang iri sama keluarga ini, ujar Mbak Abdur setelah memegang kepala Rina. Iri? Siapa, Pak? Kok iya ada orang yang iri sama kita? Ujar Bu Siti keheranan. Tetangga kalian sendiri. Dia kirim santet ke anak-anak kalian. Astagfirullahaladzim, ujar Pak Darto dan Bu Siti bersamaan. Bu Siti menitikkan air mata, tidak percaya dengan apa yang mereka alami sekarang. Siapa, Mbah? Siapa yang berani ganggu keluarga saya? Tanya Pak Darto mulai tersulut emosi. Namanya Lastri. Selama ini dia selalu bersikap ramah pada kalian. Tetapi ternyata dia menyimpan dendam. Apa? Bu Lastri? Bu Siti menutup mulutnya tidak percaya. Sebenarnya ada dua orang yang iri pada kalian. Yang satunya Sulaiman. Tapi dia tidak pernah berpikiran akan menghancurkan keluarga kalian. Seperti Lastri ini. Dia masih mau usaha lebih keras lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbah? Saya nggak mau anak-anak saya seperti ini terus. Nanti akan saya bantu doa sebisa saya dari rumah. Sekarang antar saya pulang. Nanti saya akan bekali kamu sesuatu yang bisa dijadikan penangkal santet. Iya, Mbah, ujar Pak Darto. Kemudian beranjak untuk mengantarkan Mbak Abdur pulang. Sesampainya di rumah Mbak Abdur, Pak Darto dipersilakan masuk. Ini kalung, pakailah ke kedua anakmu. Tapi ini bersifat sementara. Kamu harus tetap berusaha sendiri dengan berzikir. Sisanya, saya bantu dari rumah. Ujar Mbak Abdur. Baik, Mbah. Kalau begitu, saya akan segera pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga semuanya membaik. Kejadian-kejadian aneh di rumah Pak Darto semakin menjadi-jadi. Suatu malam saat semua orang sudah tidur, lemari di ruang tengah tiba-tiba bergetar tanpa sebab. Pintu lemari terbuka sendiri. Barang-barang di dalamnya berserakan ke lantai. Suara pecahan piring terdengar nyaring, membangunkan seluruh penghuni rumah. Pak, denger itu nggak? Teriak Bu Siti sambil menarik selimut erat-erat. Pak Darto yang terbangun dengan kaget langsung keluar kamar. Begitu sampai di ruang tengah, ia terpaku melihat pemandangan di depannya. Piring-piring, gelas, dan hiasan dinding sudah berantakan di lantai. Tidak ada angin, tidak ada siapapun di situ. Tapi lemari masih bergerak-gerak pelan, seperti ada yang menggerakkannya. Ya Allah, ini gak masuk akal. Gumam Pak Darto, tubuhnya mulai bergetar. Bu Siti yang mengikuti di belakang langsung memegang lengan suaminya. Pak, kenapa kalung yang dikasih Mbak Abdur gak bereaksi apapun? Bapak juga gak tahu, Bu. Besok Bapak coba tanya lagi ke Mbak Abdur ya. Balas Pak Darto mencoba menenangkan istrinya. Padahal dia sendiri juga cemas. Semakin hari, gangguan di rumah semakin parah. Pak Darto belum bisa bertemu Mbak Abdur karena dia merupakan orang yang sangat sibuk. Di malam berikutnya suara langkah kaki terdengar jelas di atap rumah. Seperti ada seseorang yang mondar-mandir di atas mereka. Tapi ketika Pak Darto keluar untuk memeriksa, tidak ada apapun di atas sana. Angin dingin menyusup, membuat bulu kuduknya meremang. Rina kembali merintih kesakitan. Ia tidak bisa tidur dan badannya menggigil meski ditutupi selimut tebal. Sementara itu, Andi yang sudah lama tidak menunjukkan tanda-tanda kerasukan, tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya dengan mata tertutup dan berjalan keluar kamar. Pak Darto dan Bu Siti yang duduk di ruang tengah langsung melihat Andi berjalan dengan aneh ke arah dapur. Andi, kamu mau kemana? Panggil Bu Siti panik. Namun Andi tidak merespon. Tubuhnya seolah bergerak tanpa sadar
Dia mengambil pisau dari meja dapur dan berdiri diam. Matanya masih terpejam. Suara yang bukan milik Andi keluar dari mulutnya. Kalian akan membayar semuanya dengan darah. Bu Siti berteriak. Pak, Andi, dia kesurupan lagi, Pak. Pak Darto yang kini sepenuhnya percaya dengan gangguan mistis langsung mendekat dan mencoba merebut pisau dari tangan Andi. Tapi kekuatan yang dimiliki Andi tidak wajar. Anak itu mendorong Pak Darto dengan mudah hingga jatuh ke lantai. Aku harus pergi ke orang pintar sekarang juga, Bu. Ini udah gak bisa ditunda, ujar Pak Darto dengan nafas terengah. Jaga anak-anak, aku akan segera balik. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto bergegas keluar rumah, berlari menuju rumah Pak Ustadz. Karena akan terlalu lama jika menunggu Mbak Abdur. Di sepanjang perjalanan, bayangan-bayangan aneh tampak di sudut matanya, membuatnya semakin ketakutan. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Pak Darto langsung menceritakan semua yang terjadi. Ustadz, tolong bantu saya. Keluarga saya diganggu santet. Anak-anak saya jadi korban. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Pak Ustadz mengangguk serius. Saya sudah lama mendengar hal ini, Pak Darto. Ada yang benci sama keluarga sampean. Ini kerjaan orang yang iri. Tapi tenang, saya akan datang ke rumah sampean besok pagi. Kita harus siapin beberapa hal untuk melawan ini. Pak Darto pulang dengan sedikit lega, berharap bantuan Pak Ustadz bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi saat dia sampai di rumah, hal yang paling mengejutkan terjadi. Begitu dia membuka pintu, seluruh rumah gelap gulita. Hanya ada satu cahaya kecil dari lilin di sudut ruangan. Dan di situ Bu Siti terlihat sedang duduk diam dengan wajah pucat pasi. Tapi yang membuat Pak Darto bergidik ngeri adalah pemandangan Andi yang kini duduk di lantai dengan pisau di tangannya, dan Rina tergeletak di depannya dengan darah mengalir dari pergelangan tangannya. Andi, apa yang kamu lakuin? Teriak Pak Darto. Namun ketika Andi menoleh, wajahnya sudah bukan wajah anak kecilnya lagi. Mata Andi hitam legam dan senyum menyeramkan terukir di wajahnya. Ini baru awal, Pak Darto. Kalian semua akan mati satu persatu. Pak Darto hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Sementara Bu Siti hanya bisa menangis di sudut kamar. Dia sudah mencegah Andi, namun tenaganya terlalu besar sehingga Bu Siti terpelanting. Untungnya Rina segera dibawa ke klinik terdekat dan masih bisa diselamatkan. Rumah mereka yang dulu damai kini menjadi sarang kengerian yang tak terduga. Teror yang dikirim Bu Lastri melalui santet itu semakin kuat, dan nyawa keluarganya kini berada di ujung tanduk. Keesokan harinya akhirnya Mbak Abdur datang ke rumah. Dia menghela nafas panjang. Saya sudah mencoba bantu netralin santetnya, tapi Pak Darto, santet yang udah dikirim kuat banget. Kita bisa kurangin dampaknya, tapi nggak mungkin hilang total dalam waktu singkat. Pak Darto mengangguk, meski hatinya sudah penuh keraguan. Tolong Mbah, saya mohon apapun caranya. Singkat cerita, setelah dibantu oleh Mbak Abdur, suatu malam Pak Darto terduduk di ruang tamu sendirian. Hanya suara rintikan hujan yang menemani kesunyiannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki halus di belakangnya. Pak Darto menoleh, dan di sana berdiri Andi dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Pak, aku capek, bisik Andi. Suaranya dingin dan nyaris tanpa emosi. Aku pengen berhenti. Pak Darto terperanjat. Andi, kamu ngomong apa? Kamu harus kuat, Nak. Ayah di sini. Kita pasti bisa lewatin ini semua. Tapi Andi hanya menggeleng pelan. Udah telat, Pak. Semua udah terlambat. Tiba-tiba dari kamar Rina terdengar jeritan panjang yang memilukan. Pak Darto dan Bu Siti langsung berlari masuk ke kamar, dan mereka menemukan Rina tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya memucat. Rina, Rina! Teriak Bu Siti histeris, mengguncang tubuh putrinya yang tak bergerak. Pak Darto memeluk Rina erat-erat, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ya Allah, Rina, bangun Nak, tolong bangun. Tapi semuanya sudah terlambat. Rina telah pergi. Pandangan Pak Darto kabur oleh air mata. Hatinya remuk melihat anak sulungnya meninggal
dengan cara yang begitu mengenaskan. Kesedihan dan keputusasaan kini menyelimuti rumah mereka. Keluarga yang dulu bahagia itu hancur berantakan. Tak ada yang tersisa selain duka dan rasa kehilangan yang mendalam. Kenapa ini harus terjadi ke keluarga kita, Pak? Tangis Bu Siti suaranya parau. Pak Darto hanya bisa menggeleng, tak mampu menjawab. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit yang dia rasakan. Di dalam hati dia tahu bahwa ini semua belum berakhir. Santet itu masih ada dan mungkin mereka belum selesai menjadi korban. Singkat cerita, hujan turun deras di luar setelah acara tahlilan kematian Rina selesai. Hujan itu menambah suram suasana di dalam rumah Pak Darto. Bu Siti duduk di ruang tengah, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Di sebelahnya Pak Darto hanya diam, menatap lantai tanpa berkata apa-apa. Hati mereka terasa kosong, seakan harapan mulai menghilang. Pak, sampai kapan kita mau kayak gini terus? Suara Bu Siti terdengar gemetar, meski nadanya mencoba untuk tenang. Rina udah gak ada. Andi juga masih aneh. Gak ada yang berubah sama sekali. Pak Darto menghela nafas berat, matanya terpejam sejenak. Aku udah coba, Bu. Aku udah datengin dukun, ikutin semua yang dia suruh. Tapi hasilnya... Bu Siti memotong kalimat suaminya dengan nada tajam. Kamu nunggu sampai kapan lagi, Pak? Sampai Andi juga gak bisa kita selamatin. Pak Darto mendongak, hatinya sakit mendengar ucapan istrinya. Bu, aku juga gak pengen semuanya jadi kayak gini. Aku udah usaha, aku udah berjuang. Tapi kamu terlalu terlambat. Bu Siti berdiri tiba-tiba, matanya berkaca-kaca lagi. Rina udah pergi, Pak. Kamu gak bisa selamatin dia. Dan sekarang Andi makin parah. Kamu nunggu apa lagi, Pak? Pak Darto berdiri dengan wajah penuh luka dan rasa bersalah. Jadi kamu mau bilang semua ini salahku? Aku gak mau percaya soal mistis, karena aku gak pernah melihat buktinya, Bu. Aku cuma mau menyelamatin keluarga kita, semampu aku. Tapi kamu telat, teriak Bu Siti, tak lagi bisa menahan emosinya. Kamu terlalu keras kepala. Kamu gak dengerin aku dari awal. Kalau kamu lebih cepat percaya, kita mungkin gak harus kehilangan Rina. Pak Darto terduduk lemas di kursinya. Hatinya hancur mendengar tuduhan dari istrinya sendiri. Bu Siti hanya bisa terisak, memalingkan wajah dari Pak Darto. Ada dinding tak terlihat yang mulai terbentuk di antara mereka. Sebuah jurang yang semakin lama semakin melebar. Kecurigaan, rasa bersalah, dan keputusasaan menggerogoti keharmonisan mereka. Bu, aku gak tahu harus bilang apa lagi. Aku minta maaf. Aku udah ngelakuin semua yang aku bisa. Tapi kita gak bisa terus-terusan saling nyalahin. Ini bukan salah kita. Suara Pak Darto terdengar lirih. Namun Bu Siti tak lagi menatapnya. Dia terlalu terluka, terlalu lelah dengan semua yang terjadi. Rasa sakit kehilangan Rina dan melihat Andi yang semakin aneh membuatnya kehilangan harapan. Dan di saat-saat seperti ini, mudah sekali menyalahkan orang terdekat, orang yang paling dicintainya. Pertengkaran kecil terus berlanjut di antara mereka. Setiap kali Bu Siti merasa panik atau stres, kata-kata pedas terlontar dari mulutnya. Pak Darto meski berusaha tenang, tak bisa terus menahan perasaannya. Amarah dan rasa bersalah dalam dirinya mulai muncul. Dan setiap kali mereka bertengkar, retakan di rumah tangga mereka semakin jelas. Malam itu udara dipenuhi dengan sesuatu yang berat. Bu Siti sedang duduk di ruang tengah, matanya sembab. Setelah berhari-hari tak bisa tidur dengan tenang. Pak Darto terdiam di sampingnya, menatap kosong ke arah dinding. Suara angin yang berdesir di luar rumah hanya menambah kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kamar Andi. Suara geraman rendah, seperti binatang yang sedang terluka. Bu Siti langsung menoleh dengan wajah tegang. Pak, itu suara Andi ya? Pak Darto berdiri cepat. Aku cek, Bu. Saat Pak Darto membuka pintu kamar Andi, pemandangan yang menyeramkan menyambutnya. Andi sedang berdiri di tengah kamar, tubuhnya kaku dan wajahnya menunduk. Tapi yang membuat bulu kuduk Pak Darto meremang adalah tawa rendah dan serak yang keluar dari mulut Andi. Bukan suara anaknya,
melainkan suara seseorang yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan sangat mengerikan. "Andi?" Pak Darto memanggil dengan suara gemetar, tapi Andi tidak menjawab, malah tertawa lebih keras, seolah sedang mengejek. Bu Siti mendekat dengan wajah panik. "Pak, ada apa sama Andi?" Belum sempat Pak Darto menjawab, Andi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan bibirnya tersenyum miring. "Kalian semua akan mati. Tidak ada yang bisa lari," katanya dengan suara berat yang jelas bukan suara anak mereka. Bu Siti langsung menjerit ketakutan, mundur beberapa langkah. "Pak, itu bukan Andi, Pak." Andi atau makhluk yang menguasai tubuhnya tertawa lagi. Darto, kau pikir bisa melawan kami? Kalian semua sudah milik kami." Pak Darto merasakan darahnya mendidih. Ini bukan hanya kerasukan biasa, ini sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih jahat. Dia berusaha mendekat, memegang bau Andi, mencoba menyadarkan anaknya. "Andi, sadar nak, ini bapak kamu." Tapi secepat kilat Andi melepaskan diri dari genggaman Pak Darto dan mendorongnya dengan kekuatan yang tak wajar. Pak Darto terpental hingga menabrak dinding. "Kau tak bisa menyelamatkan siapapun, Darto. Kau sudah kalah." Bu Siti semakin panik. "Pak, kita harus lakukan sesuatu. Andi, dia..." Air matanya jatuh tanpa henti. Pak Darto berusaha bangkit, tubuhnya gemetar antara ketakutan dan kepasrahan. Sudah berbulan-bulan mereka diganggu oleh santet ini, dan kini semuanya mencapai puncaknya. Setiap kali mereka berusaha melawan, santet itu semakin kuat. Andi melangkah maju. Suaranya berubah menjadi lebih dalam dan mengancam. "Kalian sudah ditandai. Tak ada yang bisa selamat. Semua akan berakhir dalam darah." Pak Darto menoleh ke Bu Siti. Wajahnya pucat pasi. "Kita udah datengin banyak orang pintar, Bu. Tapi mereka semua gak bisa nahan santet ini. Aku gak tahu harus gimana lagi." Andi yang kerasukan tertawa terbahak-bahak. Suaranya memecah keheningan dengan nada sinis. "Tak ada yang bisa kalian lakukan. Ini sudah selesai." Pak Darto merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua usahanya untuk melindungi keluarganya seperti sia-sia. Hatinya hancur. Apalagi melihat Bu Siti yang semakin terpuruk. "Aku akan cari jalan lain, Bu. Pasti ada cara. Pasti," kata Pak Darto meski dalam hatinya ia tahu harapannya sudah sangat tipis. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, suara keras tiba-tiba menggema di rumah itu, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang menghantam dinding. Andi tersenyum dengan senyum jahatnya sebelum tubuhnya jatuh pingsan ke lantai. Pak Darto berlari menghampiri anaknya. Andi. Tapi anak itu tak memberikan respon apa-apa, hanya tergeletak dengan nafas yang terengah-engah. Bu Siti memeluk Andi dengan air mata mengalir deras di pipinya. "Pak, Andi kenapa, Pak?" Pak Darto duduk termenung di sudut rumah, kepalanya tertunduk. Tangan bergetar menahan emosi yang mendidih di dalam dadanya. Dukun terakhir yang mereka datangi tadi siang baru saja pergi, membawa kabar yang menghantam batinnya seperti badai. Ibu masih gak nyangka kalau Bu Lastri yang lakuin ini semua. Pak Darto mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. "Bapak tahu, ini susah buat dipercaya, Bu. Tapi semua bukti nunjuk ke dia." Suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. "Dia iri sama kita yang cuma lebih baik sedikit saja, cuma karena sawah kita lebih subur." Bu Siti menunduk, matanya berkaca-kaca. "Padahal ibu selalu baik sama dia, Pak. Kita gak pernah nyakitin dia. Kenapa bisa setega itu?" Pak Darto berdiri mendadak. Dadanya sesak oleh kemarahan yang tak tertahankan. "Bapak gak bisa diam aja, Bu. Dia udah bikin keluarga kita hancur. Lihat Andi, dia masih sakit karena dia. Irina meninggal karena dia." Suaranya semakin tinggi, nafasnya berat. Bu Siti memegang lengan suaminya, mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri juga merasa takut. "Pak, tenang dulu, Pak. Kita gak bisa sembarangan."
Tenang? Gimana aku bisa tenang, Bu? Anak-anak kita disiksa sama dia setiap hari. Ini bukan cuma soal sawah atau uang lagi. Ini soal nyawa, Bu. Pak Darto membanting tangan ke meja. Suara kayu yang retak terdengar memecah keheningan. Bu Siti menelan ludah, hatinya hancur. Aku ngerti, Pak. Aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi kita gak bisa langsung marah ke dia. Santet ini kuat, gak gampang buat dilawan. Kita harus mikir. Pak Darto menggeleng, wajahnya memerah. Aku gak peduli lagi, Bu. Bapak harus ke rumah dia sekarang. Kalau enggak, keluarga kita bakal mati pelan-pelan. Bu Siti menatap suaminya dengan cemas, tapi tak bisa menyangkal kebenaran di balik kata-kata itu. Mereka sudah kehabisan waktu dan tenaga. Kalau gitu aku ikut. Aku gak mau kamu menghadapi ini sendirian. Mereka berdua berjalan menuju ke rumah Bu Lastri. Malam itu udara terasa berat, seakan menandakan sesuatu yang buruk sedang menunggu. Langkah Pak Darto cepat dan tegas, sementara Bu Siti mengikuti di belakang. Hatinya berdebar-debar, matanya terus mengawasi sekitar dengan rasa takut yang mengintai. Setibanya di depan rumah Bu Lastri, Pak Darto langsung mengetuk pintu dengan keras, tanpa ragu. Suara ketukan itu bergema, memecah kesunyian malam yang mencekam. Tak lama, pintu terbuka sedikit. Bu Lastri muncul di balik pintu. Wajahnya tampak tenang, bahkan tersenyum kecil. Pak Darto, Bu Siti, ada apa malam-malam begini? Pak Darto menatap Bu Lastri dengan tatapan penuh kebencian. Saya udah tahu semuanya, Bu Lastri. Bu Lastri memiringkan kepalanya, berpura-pura bingung. Tahu apa, Pak Darto? Kenapa tiba-tiba datang dengan wajah kayak gitu? Pak Darto mendekat, suaranya rendah namun penuh ancaman. Jangan pura-pura lagi. Saya tahu, kamu yang kirim santet ke keluarga kami. Kamu udah bikin anak aku menderita. Bu Lastri terkekeh pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullah, Pak Darto. Apa buktinya saya ngelakuin semua itu? Bu Siti yang biasanya diam kini maju ke depan dengan mata berkilat. Kita udah kedukun. Semua bukti menunjuk ke kamu, Lastri. Apa kamu gak puas lihat kami menderita? Bu, saya beneran gak lakuin itu. Mana mungkin saya sejahat itu? Pak Darto semakin mendekat. Emosinya sudah tak tertahankan lagi. Kamu memang jahat, Lastri. Apa yang kamu mau sebenarnya, Lastri? Kita ini gak sekaya itu. Hidup kita sederhana. Kenapa kamu harus serang kami? Apa salah kami? Bu Lastri menghela nafas. Ekspresi wajahnya berubah sinis. Dia mengangkat baunya ringan. Suaranya tenang namun menakutkan. Aku gak perlu alasan banyak, Pak Darto. Iri, benci, semuanya cukup untuk bikin aku puas lihat kalian menderita. Lagi pula, kalian terlalu cepat naik daun di desa ini. Saya gak suka. Pak Darto mengepalkan tinjunya, tubuhnya bergetar hebat. Kamu iblis, Lastri. Bu Siti mulai terisak, tangannya gemetar di samping tubuhnya. Kenapa kamu tega, Lastri? Kami gak pernah jahat sama kamu. Mata Bu Lastri menyipit, wajahnya kini dipenuhi kebencian yang tak terselubung. Justru karena kalian terlalu baik, aku muak lihat kalian hidup bahagia. Sementara aku harus terus berjuang di bawah bayang-bayang kalian. Jadi aku putuskan, kalau aku gak bisa bahagia, kalian juga tidak bisa. Pak Darto menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Ini gak akan berakhir begini, Lastri. Aku bakal cari cara buat hentikan semua ini. Bu Lastri tersenyum sinis. Coba saja, Pak Darto. Tapi ingat, kalian udah dalam cengkraman aku. Semakin kalian melawan, semakin besar rasa sakit yang kalian rasain. Pak Darto tak bisa lagi menahan dirinya. Dengan suara bergetar ia berkata, aku akan lawan kamu. Sampai kapanpun, aku gak akan biarin keluargaku hancur karena kamu. Bu Lastri menatap dingin, sebelum akhirnya membanting pintu rumahnya di depan mereka. Hari-hari berlalu, dan keadaan keluarga Pak Darto semakin memburuk. Andi terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Bu Siti duduk di dekat Andi, mengusap rambutnya yang basah oleh keringat. Sementara Pak Darto hanya bisa berdiri terpaku di pintu, melihat putranya dengan hati yang remuk.
Andi, bangun dong. Coba kamu makan sedikit ya. Bu Siti memohon. Suaranya penuh harapan meski hatinya teriris. Andi menggeleng lemah. Gak mau, Bu. Badan Andi sakit. Kenapa semuanya jadi begini, Bu? Pak Darto akhirnya melangkah maju, mencoba tersenyum meski hatinya hancur. Coba kamu makan sedikit ya, Nak. Biar cepat sembuh. Kita bisa main bareng lagi. Andi menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. Pak, Andi mau sehat. Kenapa kita gak bisa ngelawan mereka? Kenapa harus Bu Lastri yang bikin kita begini? Tanya Andi dengan polosnya. Mendengar nama Bu Lastri, amarah Pak Darto kembali membara. Gak tahu, Nak. Kami udah coba semua cara. Tapi dia kayak iblis yang gak bisa dilawan. Bu Siti menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya mengalir. Aku merasa putus asa, Pak. Setiap hari kita berdoa. Tapi gak ada yang berubah. Semakin lama semakin parah. Pak Darto mendekat menepuk bahu istrinya. Jangan gini, Bu. Kita harus tetap berjuang. Mungkin kita perlu cari dukun lain. Atau... Tapi Pak, udah banyak dukun yang kita datangi. Dan hasilnya nol. Bu Siti merespon. Suaranya meninggi. Apa kita harus terus-terusan berjuang tanpa hasil? Aku gak sanggup lagi. Pak Darto merasakan rasa putus asa yang menyelimuti hatinya. Aku cuma ingin keluarga kita baik-baik saja. Tapi lihat, semua ini kayak mimpi buruk yang gak ada habisnya. Singkat cerita, Bu, Andi merasa Andi capek. Kayaknya Andi gak kuat lagi. Ucap Andi pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Bu Siti langsung mendekat, menatap anaknya dengan cemas. Jangan ngomong kayak gitu, Nak. Kamu harus kuat. Ibu dan ayah butuh kamu. Andi memejamkan mata dan menggeleng pelan. Tapi Bu, semua ini bikin Andi capek. Andi mau pergi. Jangan ngomong kayak gitu, Andi. Kita harus berjuang. Bapak sama Ibu pasti bantu kamu. Saat Pak Darto datang, Andi sudah terkulai tak berdaya. Andi, bangun, Nak. Teriak Pak Darto sambil menggendong Andi ke pangkuannya. Suara Andi semakin pelan, sampai akhirnya ia terdiam selamanya. Enggak, Andi. Jeritan Bu Siti menggema dalam keheningan malam. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Kenapa semua ini terjadi? Beberapa bulan berlalu setelah kematian Andi dan Rina. Kehidupan Pak Darto dan Bu Siti tidak pernah sama lagi. Kesedihan yang mendalam telah merusak ikatan mereka. Pak, kita harus berbicara. Ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Apa yang mau kita bicarakan? Segala sesuatu sudah berantakan. Balas Pak Darto nada suaranya penuh kemarahan. Anak-anak kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini bukan salahmu atau salahku. Bu Siti menjelaskan. Tetapi Pak Darto hanya menggelengkan kepala. Jangan ngomongin itu, Bu. Aku gak sanggup lagi. Dia merespon sambil pergi menjauh. Akhirnya pernikahan mereka pun terpaksa harus berakhir. Bu Siti pindah ke rumah ibunya di desa sebelah. Sementara Pak Darto memutuskan untuk kerja keluar kota. Mencoba melupakan semua yang terjadi. Jadi kamu pergi gitu aja? Tanya Bu Siti saat mereka berpisah. Aku gak bisa di sini lagi. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada mereka. Jawab Pak Darto dengan suara serak. Sementara di rumahnya, menimpa Bu Lastri. Setelah semua perbuatan busuknya, ia terserang stroke menaun. Terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Hanya suaminya yang menemaninya. Karena kedua anaknya sudah menikah. Lagi pula mereka sangat kecewa terhadap ibunya sendiri karena kebusukan itu. Kenapa semua ini terjadi padaku? Sesalnya dalam hati ketika ia teringat pada keluarga Pak Darto yang pernah ia cemooh. Pak Darto dan Bu Siti akhirnya memilih hidup terpisah. Mereka sama-sama merasa hancur dan saling menyalahkan. Mereka tidak bisa melaporkan Bu Lastri ke polisi karena tidak ada bukti konkret. Semua yang terjadi sulit dipercaya dan masalah gaib semacam ini dianggap hal yang aneh oleh pihak kepolisian. Suatu malam Pak Darto melihat langit berbintang. Ingatannya melayang pada tawa anak-anaknya saat mereka bermain di halaman. Air matanya menetes.
Pak Darto merindukan mereka, anak-anak dan istrinya, tapi semuanya sudah terlambat. Kesedihan mengubur harapan, dan di antara bayang-bayang yang menghantui hidupnya, Pak Darto hanya bisa mendoakan agar anak-anaknya tenang di tempat yang lebih baik. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.